Tadi untuk gudang garam, ini juga masuk ke dalam listed company update kami untuk hari ini. Koreksinya cukup dalam pasca Kumdet, tampaknya dividend trap hari ini juga ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Melemah di 6,55% di 29.600. Bagaimana analisis Anda untuk gudang garam di pekan ini? Ya, kalau gudang garam sendiri sebenarnya koreksinya ini sangat wajar sekali karena dividennya cukup besar ya, sekitaran 7%-an gitu dividen yield-nya. Dan secara teknikal dia lagi kena resisten sebenarnya level 32.000 itu resisten sangat kuat sekali. Ya, jadi maka dari itu nggak heran kalau misalkan hari ini juga koreksinya lumayan signifikan. Cuman kalau saya lihat koreksi dari gudang garam ini nggak akan berlangsung lama, turunnya dia nggak akan berlangsung lama. Ada kemungkinan dalam beberapa hari ke depan dia akan kembali menguat di atas level 30.000, di atas level 32.50, dan sebenarnya kalau buat teman-teman investor jangka panjang ini jadi kesempatan untuk buy. Di posisi penutupan hari ini direkomendasikan Bu Ellen atau besok gudang garam masih akan Mungkin lebih depends masih besok. melanjutkan tekanan maksudnya? Ya, jadi nunggu candle hijau dulu kan hari ini kalau jatuh hari ini kita beli kayak menangkap pisau jatuh ya. Yang lebih baik adalah kita tunggu candle hijau dulu. Tapi secara valuasi ini udah sangat murah sekali. Jadi breakdown hari ini karena dividend trap ini jadi satu kesempatan yang sangat bagus buat teman-teman investor jangka panjang kalau misalkan mau masuk. Baik, gudang garam 29.600 melemah di 6,55%, dividen trap, dan direkomendasikan masuk dengan pelemahan yang cukup dalam terjadi dan masih ada peluang ke level 30.000 hingga ke 31 ribuan. Kalau kita compare dengan HMSP, Ibu Ellen, bagaimana analisis Anda? Ya, kalau kita compare dengan HMSP, memang HMSP ini valuasinya juga murah ya. Ada plus minusnya. Kalau HMSP dia tuh marginnya memang lebih besar, tapi kalau GGRM ini dia pangsa pasarnya lebih luas gitu, lebih besar juga. Kalau saya melihat sih secara pattern akumulasi untuk GGRM memang lebih menarik daripada HMSP. Sebenarnya terlepas dari dividen trap hari ini gitu. Penutupan hari ini di 960, ditutup flat ini di 0,00%. Support dan Ya. resistennya untuk HMSP, Bu Ellen? Ya, supportnya untuk HMSP ini masih agak jauh di level 890. Jadi kalau misalkan mau invest, belinya dekat-dekat area tersebut. Terus sekarang sih udah boleh, tapi semakin dekat ke 890 makin bagus. Resistennya terdekat di 1020. Baik, dalam beberapa bulan terakhir HMSP sempat menyentuh di atas level 1100-an dan tekanan yang terjadi ini juga sudah cukup dalam untuk HMSP. Bagaimana prospeknya di semester kedua ini, Bu Ellen? Paling tidak untuk jangka menengah, Bu? Ya, kalau jangka pendek, jangka menengah ya HMSP bakalan bisa kembali menguat untuk dalam rentang waktu kurang dari 3 bulan itu sampai level maksimal 1160 bahkan sampai 1200 bisa gitu. Itu rentang waktu sekitaran 3 bulanan lah gitu. Cuman kalau saya perhatikan memang patternnya lebih solid GGRM. Bu Ellen, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan untuk sektor perbankan dan teknologi, Bu Ellen. Kalau kita bandingkan juga dengan sebelum rilis data inflasi Amerika Serikat di bulan-bulan sebelumnya, sektor ini tampaknya juga dinilai cukup sensitif ini. Bagaimana sebenarnya treatment atau strategi berinvestasi di saham-saham teknologi dan juga perbankan big cap di tengah kondisi saat ini? Kita ke perbankan big cap terlebih dahulu, Bu Ellen. Perbankan big cap BCA, BRI, BMRI, BBNI memang selalu menarik untuk diinvestasikan. Apalagi kalau ada tanda-tanda dia mau turun seperti ini justru jadi kesempatan yang sangat bagus sekali gitu. Jadi seperti BCA ini dia sangat bertahan sekali di level 7250 kurang lebih di situ terus. Kayak hari ini tadi dia closing di 7125. Nah, BCA sendiri kalau dilihat dari pattern secara teknikalnya itu sebenarnya ada kemungkinan dia bisa menuju sampai level 6250 meskipun belum tentu terjadi. Jadi kita tunggu aja kalau dia turun semakin turun kita semakin beli di bawah ya. Sedangkan kalau untuk BRI, BMRI dan BBNI pastinya mengikuti juga sama juga untuk supportnya dari BBRI sendiri. Ini sebenarnya di angka 4030 di bawah itu kita tunggu terus semakin turun semakin kita beli semoga dapat di best price 3.600 yang belum tentu dapat juga gitu. Ya, belum tentu dapat makanya kita belinya nyicil bertahap gitu bukan pas harus jatuh di angka tersebut, enggak. Nah, Bank Mandiri yang menarik dia ketahan MA 200-nya hari ini di angka 7.000
400 ya. Jadi boleh nyicil beli Bank Mandiri sedikit untuk long term investing, tapi jangan dihabisin uangnya karena kita expect dia bisa turun sampai 6675 karena belum tentu tercapai, jadi boleh nyicil. Kemudian untuk Bank Negara Indonesia juga sekarang sama seperti BMRI, dia ketahan di supportnya MA 200 yaitu support kuat sekali di angka 7.500, itu boleh nyicil juga sampai angka 6.600. Nah, sedangkan untuk sektor teknologi seperti GoTo, Bukalapak, Arto, dan lain-lain, saya kok nggak terlalu prefer untuk investasi jangka panjang ya. Jadi mungkin untuk trading aja, dan ini sifatnya wait and see. Kenapa? Karena untuk GoTo sendiri, Gojek Tokopedia hari ini dia confirm membentuk satu lower high dibandingkan dengan high-nya sekitaran 27 Juni kemarin di akhir bulan Juni, dan juga lebih rendah yang di akhir Juni itu lebih rendah daripada high pada 16 Juni gitu. Jadi sebenarnya kayaknya trennya agak-agak kurang kuat gitu. Terus kemudian untuk Bukalapak juga dia masih di bawah ya, memang masih cukup murah secara teknikal. Tapi secara valuasi sebenarnya Bukalapak ini cukup mahal. Jadi kita nggak merekomendasikan untuk investasi, untuk trading sifatnya wait and see. Dan kemudian untuk saham teknologi lain, ya silakan. Ya, saham teknologi lain untuk WIRG, Bu, kebetulan ada pertanyaan masuk ini. Saya akan coba bacakan. Bapak Anggiat di Bekasi, WIRG di harga 700, tampaknya nyangkut di level atas, Ibu Ellen. WIRG ya, ini memang kita harus, sebelum saya jawab pertanyaan ini tentang apa dia harus diapain gitu ya sahamnya, kita mesti harus hati-hati dengan saham yang selalu auto reject atas, karena gampang auto reject atas sama dengan gampang auto reject bawah juga gitu. Dan dia memang naik luar biasa signifikan sejak IPO pada 4 April sampai dengan 20 April, dan sekarang turun dalam. Kalau misalkan teman masih punya di angka 700, sebenarnya ini turunnya juga masih belum terlalu jauh. Saya sendiri sebenarnya nggak suka untuk cut loss udah di atas 20%. Di atas 10% itu sebenarnya biasanya kalau fundamentalnya bagus kita akan hold gitu. Tapi ini saham ini secara liquidity makin lama kalau dilihat makin kecil. Jadi agak-agak riskan juga kalau misalkan di hold terus. Saran saya sih kalau misalkan ada technical rebound boleh dijual bertahap, atau misalkan ada cuan dari saham lain, alokasikanlah cuan itu sebagian untuk ngekatin loss-nya dari WIRG ini. Jadi dibuangnya dikit-dikit bertahap kalau nggak siap cut loss semua. Proyeksi dan review dari saham-saham sektor teknologi dan juga strategi berinvestasi bagi yang nyangkut di level atas tadi Pak Anggiat Bekasi, untuk WIRG masih di level 700-an. Baik Ibu Ellen, sebelum kita membahas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Pemirsa, ada 3 saham yang direkomendasikan. Di antaranya adalah ada INKP, pemirsa, supportnya 7.200, kemudian resistennya 7.900, MAPI di 900 dan 990, ada ERA juga 492, resistennya di 535 ini. 3 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Ellen, pertimbangan merekomendasikan ke 3 saham ini di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, Ibu Ellen? Ya, jadi untuk 3 saham itu tadi ya, itu sifatnya buy on weakness dan sifatnya agak-agak spekulatif buy-nya. Karena marketnya juga sebenarnya lagi kurang kondusif ya. Untuk INKP terlebih dahulu, Ibu Ellen, analisisnya? Ya, jadi INKP sendiri kalau kita lihat secara valuasi juga masih sangat murah sekali, tapi kayaknya kenaikannya akumulasi INKP ini agak-agak terhambat oleh kemarin ada beberapa sentimen dari global yang kurang bagus juga. Secara teknikal dia memantul dari support 7.200. Dalam jangka pendek INKP ini berpotensi untuk menguat ke resisten 7.900-an. Ya, jadi dalam jangka menengah dia juga berpotensi untuk menguji resisten 450 itu dalam rentang waktu sekitaran 6 bulan. Baik, sampai yang kedua ada MAPI, supportnya di 900 dan resistennya ada di 990.
Ya, jadi untuk MAPI sendiri secara teknikal berpotensi untuk mantul dikit dalam trend sideways-nya dia, dan jangka pendek berpotensi untuk terkonsolidasi antara range 900 hingga 990 atau 1000 gitu ya. Supportnya 900 diperoleh dari low di bulan Juni 2022 dan juga resistennya 990 itu diperoleh dari high Juni 2022 gitu. Cuman kita masih harus mewaspadai juga kalau misalkan COVID-19 naik, ini jadi kurang bagus untuk sektor retail. Karena retail ini bagus dianggap menarik karena COVID-19-nya kemarin sempat merendah. Di sesi kedua hari ini support 900 sudah terlampaui tampaknya Bu Ellen, ada di 895 Bu, melemah di 1,65%. Ada perubahan strategi atau rekomendasi tidak untuk MAPI? Sudah tembus di bawah level 900-an? Ya, tembus dikit ya, ketembus dikit. Kita update supportnya deh, karena tadi prepare acara sebelum ini closingnya di 875. Kita update di 875. Baik, di 875 ya dari sisi support, penutupan hari ini ada di 895. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Bu Ellen, yang terakhir ada saham ERA dari retail juga yang Anda rekomendasikan? Ya, jadi untuk saham ERA ini sifatnya juga masih spekulatif, supportnya dia berada di area range konsolidasi support 492, resisten 535 gitu. Dan sekarang memang dekat banget dengan area support, jadi kalau mau buy on weakness sekitaran ya 492 itu tadi, dekat itu sampai level 500, upside-nya masih cukup lumayan untuk jangka pendek. Oke, di penutupan sesi kedua hari ini, ERA ditutup di level 500 dan mengalami penguatan di 0,40%. Ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, Ibu Ellen, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Kita akan coba ulas satu persatu. Saya akan coba bacakan Bapak Andre di BSD ini Bu, Tangerang. Perbankan big cap tadi pun juga sempat disinggung, terutama untuk BBRI, tapi sudah ambil posisi levelnya di level yang lebih rendah Bu, 4.040, sementara penutupan hari ini kayaknya ada di 4.100, sudah profit sebenarnya. Analisis Anda kalau sudah ambil posisi di 4.040 Bu Ellen? BBRI ya? Ya. 4.040 udah untung. Mau investasi atau mau trading? Kalau mau trading, profit taking sekitaran level 4.250 sampai 43. Tapi kalau BBRI sebenarnya saya lebih menyarankan untuk long term investing ya. Kalau long term investing berarti hold, beli lagi kalau misalkan ada koreksi turun di level 3960, bahkan kalau bisa sampai 3.600 gitu. Jadi cara membedakan mau investing atau mau trading adalah siap nggak dengan capital loss. Kalau misalkan siap dengan capital loss berarti investing, kalau nggak siap trading aja. Oke, 4.040 masih ada kemungkinan 3.600 ketika averaging down, nanti direkomendasikan tidak Bu ketika menyentuh level tersebut? Kalau sekarang belinya masih dikit dari alokasi, sebenarnya tergantung alokasi ya. Kalau alokasinya misalkan 100 juta, sekarang baru kebeli 20 juta ya, pastinya boleh beli lagi di bawah. Tapi kalau udah banyak banget dari portfolionya jangan. Kita ke Antam terlebih dahulu Bu Ellen. Ada beberapa penanya. Yang pertama Bapak Surya dari Semarang ini. Aneka tambang bisa berkisar di angka berapa untuk support dan resistennya? Dan bisa sampai ke berapa ini? Kemudian saya akan coba jawab juga pertanyaan Bapak Andrew di Tangerang Selatan. Antam, bagaimana peluangnya sampai dengan akhir tahun? Antam lebih cenderung tertekan Bu Ellen dalam sebulan terakhir. Dari 2.200-an, posisi saat ini ada di 1.700-an. Analisis Anda untuk Antam di tengah pelemahan yang terjadi, level support berapa yang menarik kalau ingin masuk ke dalam saham ini? Antam tuh sebenarnya hari ini pas banget di support kuatnya. Dia closing di 1720 dan benar-benar itu di angka support 1720. Di mana angka 1720 ini sebelumnya pernah tersentuh 19 Januari. Jadi udah sekitaran Halo Bu Ellen? Ya, tampaknya ada sedikit gangguan dengan narasumber kami, Bu Ellen May. Tadi juga disampaikan Antam ditutup hari ini 17.20 mengalami penguatan di 0,29%. Dan dikatakan tadi level 17.20 merupakan level support terkuatnya di 0,29%, di mana dalam satu bulan terakhir Antam sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Karena sempat menyentuh di 2.260, sementara mengalami koreksi di 1.715 dengan level terendahnya dalam satu bulan terakhir pemirsa.
Kemudian dalam 3 bulan terakhir untuk Antam sempat menyentuh ke 2.900-an, artinya koreksi yang terjadi untuk Antam sudah cukup dalam. Seperti grafis yang ada di layar televisi Anda, tampaknya Antam mengalami tren turun karena dalam 6 bulan terakhir sempat menyentuh level tertingginya di 2.900-an. Dan posisi saat ini berada di bawah level 2.000-an pemirsa, di 1.715 ini. Nah, kalau kita perhatikan pemirsa dalam secara year to date, ini saham Antam juga masih mengalami pelemahan yang cukup dalam. Salah satu beberapa penyebabnya adalah ini juga berkaitan dengan pergerakan dari harga komoditas, terutama untuk harga nikel yang beberapa kali mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa. Saham untuk komoditas nikel global sebelumnya sempat bergerak di level yang tinggi, kemudian saat ini untuk nikel sendiri ini bergerak di level yang cukup rendah pemirsa. Koreksi dalam sudah terjadi untuk nikel pemirsa, dan ini tampaknya berkorelasi juga untuk Antam di 1.720. Nah, terkait juga dengan dari sisi sentimen lain yang berkembang untuk Antam, selain dari harga nikel, beberapa waktu terakhir juga Antam ini mengalami sedikit tantangan dari sisi fundamental, seperti terkait juga untuk Antam dengan beberapa kasus yang berkembang di mana Antam harus membayarkan sejumlah uang kepada para investornya terkait dengan jual beli emas yang dilakukan. Dan saat ini kami sudah akan coba kembali tersambung dengan Ibu Ellen May. Kita akan coba sapa. Halo Ibu. Ya, tampaknya terputus kembali pemirsa, dan tim redaksi kami mencoba kembali menghubungi Ibu Ellen May dengan posisi saat ini. Nah, untuk Antam tadi juga sampaikan selain dari sisi harga komoditas, Antam juga mengalami tantangan yang cukup besar. Ini terkait pembayaran yang harus dilakukan oleh Antam terhadap investornya. Nah, ini berkaitan dengan beberapa transaksi ini. Kasus 1,1 ton emas dengan Crazy Rich Surabaya, di mana Antam dalam hal ini kalah dalam kasasinya, di mana dari berbagai sumber yang dihimpun oleh tim redaksi kami, Antam, Mahkamah Agung dalam putusnya mengabulkan kasasi pengusaha Surya Budi Said atas gugatannya kepada Aneka Tambang, di mana jumlahnya cukup fantastis pemirsa. Ini sebesar 817,4 miliar rupiah, kemudian angka ini setara dengan 1,1 ton emas. Ya, di mana pada saat ini perkembangannya masih terus diamati dan diperkirakan ini akan menjadi pemberat bagi saham Antam ke depannya. Saat ini tim redaksi kami masih menghubungi Ibu Ellen May. Ya, selain dari Antam dan ternyata saham-saham komoditas logam lainnya seperti TINS dan Timah juga mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa, di mana harga komoditas juga mempengaruhi dari ketiga saham ini. Halo Ibu Ellen. Ya. Ya, sempat terputus Bu. Tadi untuk Antam sudah dijelaskan, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba sapa Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Pegas Bu, untuk besok pagi peluangnya seperti apa Bu Ellen? Oke. Ya. Untuk Pegas sendiri ya, Ya. Pegas saat ini sudah mampu dari supportnya di level 1515. Besok udah agak-agak kawan profit taking sekitar 16-20. Jadi market memang belum kondusif, hanya wait and see dulu aja, jangan buru-buru masuk. Oke, baik. Ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Saya akan coba jawab Bapak Henry Kellen ini. Cukup jauh dari Manado, Ibu Ellen. NICL, Bu. Average di 85 untuk NICL. Average di berapa? Di 85, Bu. Saham ini agak-agak riskan ya. Dia liquidity-nya agak-agak volatile gitu. Jadi kalau punya di level 85, sekarang posisi cuan, Ya. profit taking dulu aja. Jadi sekitaran level, ini bisa naik sampai level 93 sampai 95-an kemungkinan ya. Cuma kalau posisi cuan, profit taking dulu aja. Agak-agak spekulatif bisa. Oke. Tidak harus menunggu level yang lebih tinggi lagi, 95 dan 93 tadi? Nggak harus. Oke.
Eh, lebih Risiko, memanage resiko aja. baik, profil risikonya lebih besar begitu ya. Betul. Baik, selanjutnya ada Bapak Muhammad dari Semarang, Ibu, menanyakan saham emiten Bali BALI untuk jangka panjang apakah bisa masuk di harga hari ini? Bali, tapi sebenarnya ini untuk trading aja ya. Kalau Ya. untuk investasi, kalau saya agak kurang serak gitu. Ini kalau buat trading memang sektornya menarik, ada kemungkinan dia akan risk off dari level 870. Cuman kita nggak akan beli and hold untuk jangka panjang. Baik, untuk trading, support dan resistennya Bu Ellen, singkat saja Bu. 870 resisten, supportnya 810, Ya. better lebih breakout. Baik, kemudian ada Bapak Edi dari Batam, HMSP. Tadi sudah kita bahas, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Grup Jarum akan melakukan tender offer sukarela untuk saham Tower ini. Harga penawaran di 1.300. Bagaimana prospek saham Tower ke depannya? Di beberapa pedagang terakhir, Tower juga sudah mengalami penguatan signifikan, Bu Ellen. Analisisnya untuk Tower hari ini koreksi di 1,27%. Ya, dan memang secara fundamental perusahaan ini cukup bagus ya. Saya sih prefer tunggu koreksi Tower di level 1080-an. Ya. Karena itu cukup luasnya. Baik, ada Tower dan waktu kita cukup terbatas, Bu Ellen tadi sempat terputus dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan esok hari. Ibu Ellen, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Bu. Ya, selalu. Baik, terima kasih ada Ibu Ellen May selaku founder dan CEO IM Trade. Dan akhirnya saya David Sanoval dan seluruh keluarga kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.